Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ambo ni bertanya Ustaz, tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat gitu, apalagi wak saya lihat di akhir-akhir ini Ustaz. Yang pertama Ustaz, mungkin sama-sama kita tahu Ustaz, di antaranya yo banyak mungkin di antara gitu, ambo rasa kok cuma oknum gitu Ustaz, yang baru-baru belajar agama gitu Ustaz. Tapi lebih, suka kadang memandang orang-orang yang awam tuh kadang suka membid'ahkan orang, gampang membid'ahkan orang Ustaz. Kemudian bahkan mereka diistilahkan juga lebih fanatik terhadap pendapat gitu Ustaz. Padahal kan sama-sama kita tahu kan tidak boleh fanatik terhadap pendapat, terutama dalam pendapat dalam agama itu Ustaz. Jadi pandangan Ustaz mestinya ke Ustaz. Masya Allah. Ambo pribadi itu mengapresiasi jika ada generasi muda yang berhijrah, yang sebelumnya misalkan mabuk-mabukan, meninggalkan salat, kemudian berhijrah, kemudian mencari panutan, ustadz-ustadz yang dicintainya, yang menurutnya itu bisa memberikan bekal ilmu. Itu ambo pribadi itu sangat mengapresiasi. Dan ambo pribadi itu senantiasa mewanti-wanti kepada mahasiswa, sering-seringlah kalian mendengarkan kajian agama. Bagus kita seperti itu. Karena banyak kita dapati kasus fenomena ketika mahasiswa tadi inyo baru berhijrah, kemudian merasa, kemudian ikutnya lah merasa bersih, kemudian inyo beraja 1-2 hadis, kemudian mendengarkan dari 1-2 ustad, inyo baru belajar agama, kemudian memandang orang yang berbeda dari inyo itu salah. Nah, jadi sebenarnya sikap seorang mahasiswa risiko, mahasiswa tadi hendaknya itu senantiasa bisa mengekspansi pemikirannya, kemudian tidak hanya menerima taklid buta terhadap satu ustadz, satu mazhab, dan satu manhaj saja. Nah, misalkan contoh, semakin tinggi ilmu seseorang, maka ini akan memandang perbedaan itu semakin tipis gitu. Misalkan contohnya ketika seorang laki-laki sholat, kemudian ditengoknya, kenapa sih laki-laki kok sholatnya terlalu cepat gitu. Sehingga ini tuh kalau ini paham akan suatu agama, mungkin ini tidak membaca doa iftitah, tidak membaca ayat pendek, ini hanya membaca Al-Fatihah saja yang rukun-rukun, dan ini berpikir salat bapak tadi tuh salatnya tak sah. Tapi kalau seandainya misalkan ini hanya tahu bahwa doa iftitah wajib dibaca, Al-Fatihah wajib dibaca, ayat pendek wajib dibaca, ini melihat orang lain kok takbiratul ihramnya capek, kemudian berdiri capek, berarti kurang kok bacaannya pasti ngebut, aku salatnya tidak sah, ini salat diterima, neraka jahanam, kafir dan sebagainya. Makanya memang solusi dari kita itu jangan pernah taklid buta dengan satu ustadz, kemudian dengarkan pendapat dan nasihat dari ustadz yang lain. Unzur maqila wala tanzur manqala. Jadi kalau contohnya itu ingin bermanhaj dengan satu manhaj saja, ya udah silahkan. Atau kita ingin mendengarkan kajian dari ustadz yang kita cintai saja, udah silahkan. Tapi kita harus melihat bahwa ustadz yang lain pun ada kelebihan-kelebihan yang bisa diambil, dan kalau itu baik, ambil, terima, terapkan. Tapi kalau seandainya buruk, ya udah sisihkan, buang, tidak usah diambil. Itu sih menurut saya. Berarti Ustaz, tadi kan kata Ustaz berarti tidak boleh terlalu fanatik terhadap Ustaz itu. Kemudian kan bid'ah kan Ustaz, kalau definisikan berarti kalau suka membid'ahkan orang, gampang-gampang membid'ahkan orang, berarti kan mengejut orang tuh bahwa orang tuh pasti masuk neraka jahanam. Bid'ah kan konsekuensinya neraka jahanam. Betul. Jadi berarti memang tidak boleh ya Ustaz. Memang tidak boleh. Sebenarnya karena itulah memang aku selalu wanti-wanti rajin mendengarkan kajian agama. Sebelum kita menjudge orang lain, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari apa yang kita judge. Nah, beberapa ulama mengatakan bid'ah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal sebenarnya bid'ah itu adalah ma la yadullu alaihi dalil syar'i. Memang tidak ada dalilnya gitu. Jadi mungkin kawan-kawan sekalian bisa mungkin belajar dari ustaz-ustaz itu sering mendengarkan kajian agama, bahas sebenarnya definisi bid'ah yang dibenarkan oleh syariat tadi gitu. Apakah kalau misalnya Rasulullah tidak melakukan, otomatis itu pasti hukumnya haram dan lain sebagainya, itu kita harus tahu. Nah, karena ini saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, kita kok sadolahnya bersaudara, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara kalian. Allah saja menyuruh kita untuk berdamai, jangan sampai karena kedangkalan ilmu kita yang belum tahu apa-apa, kita banyakkan mengatakan orang lain. itu sih. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin cek lagi Ustaz, yang tentang kayak misalnya ambo Ustaz masih muda lagi itu, masih ketek usia ambo. Jadi apa misalnya nasihat lah untuk ambo itu Ustaz, mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga yang mungkin baru belajar agama, yang memperdalam ilmu agama Ustaz, supaya yang di kondisi-kondisi seperti itu tetap istiqomah gitu Ustaz, di jalan yang memang kita kan Ahlussunnah wal Jamaah gitu Ustaz. Kalau saran ambo pribadi,
jangan pernah memahami dalil itu berdasarkan pengetahuan Wak saja. Nah, jangan pernah memahami dalil itu kan dari sekedar keterbatasan keilmuan kita saja, atau kalau bahasa kasarnya, jangan pernah memahami dalil itu mentah-mentah, jangan pernah memahami dalil itu ditelan bulat-bulat. Kalau misalnya kawan-kawan adik-adik sekalian ingin belajar agama, silahkan cari kitab, kemudian belajar sama ustadz-ustadz kita, belajar sama syekh-syekh. Itu banyak, Masya Allah, banyak ustadz-ustadz di YouTube yang bisa kita jadikan teladan. Kita buka buku, kemudian kita sambil mendengarkan penjelasan dan i'tibar dari beliau. Nah, kemudian yang kedua, kemudian kita perluas wawasan, kita dengarkan ustadz-ustadz kita dari berbagai aspek, dari berbagai manhaj, dari berbagai pemikiran, fikrah. Nanti kalau misalnya kita memang ingin fokus dengan satu ustadz, ya udah tidak masalah. Tapi ingat, kita bahwa ustadz-ustadz yang lain pun itu tetap luar biasa. Itu saya sih saran dari ustadz. Ya, mungkin itu Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz nasihat dan ilmu dari Ustadz. Jazakallah khair jazak Ustadz.